Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Vicky Debaters Channel. Bagaimana hukum di negara kita yang katanya negeri yang penuh susu dan madu ini ditegakkan? Apakah sudah benar-benar adil terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk penistaan-penistaan agama? Yang sayangnya di sini, yang apabila yang dianggap menista adalah kami orang Kristen, maka hukumannya penjara. Namun sayang dibalik sayang, Abdul Somad mengatakan bahwa di atas kayu salib ada jin kafir dan dia tidak dipolisikan atau dipenjarakan, bahkan dia dibebaskan oleh hakim negeri ini. Beda halnya dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang hanya mengajak yang baik untuk seorang supir angkot untuk tidak merokok karena Yesus tidak merokok dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia dilaporkan oleh polisi. Heran, polisi melapor kepada polisi. Seharusnya kan yang melapor itu sopir angkot tersebut. Namun yang melapor adalah seorang polisi melapor kepada polisi. Dan hukuman yang harus dijalani oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim adalah penjara selama 4 tahun. Tapi puji Tuhan bahwa di dalam penjara banyak sekali orang bertobat dan menerima Yesus karena kehadiran Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim di dalam penjara sebagai gembala untuk para narapidana. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita saksikan videonya bersama-sama, kesaksian dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Bagi yang tidak berakal sehat, jangan tonton video ini. Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Saifuddin Ibrahim yang selalu dirindukan oleh musuh-musuh saya. Terima kasih. Saya baru saja keluar dari penjara karena undang-undang penistaan agama. Saya dalam video yang dijadikan alat bukti hanya mengajak seorang sopir taksi online berhenti merokok dan ikut Yesus karena Yesus tidak merokok. Saya divonis sama hakim 4 tahun penjara. Agak malu-malu awal. Oh, berarti ya. Sementara Abdul Somad, dia bilang di atas salib itu ada jin kafir. Polisi nggak nangkap dan sudah dilaporkan. Sementara saya yang bikin laporan polisi, polisi pula yang nangkap saya. Aneh bangsa ini. Tetapi semua itu saya tetap berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Saya memang harus masuk penjara dan harus masuk dalam penjara supaya tahu isi penjara dan apa yang dilakukan di dalam penjara, dan saya bisa melayani di penjara. Banyak orang napi di penjara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga anugerah Tuhan dan saya tidak bisa menghindar ataupun lari dari kenyataan. Saya harus menghadapi semuanya dan Tuhan menghendaki saya melayani di penjara. Dan saya bangga diangkat jadi gembala napi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lucu dan nyata hukum di negeri ini. Hukum yang katanya dibuat untuk melindungi setiap manusia, bahkan isi dari bumi Indonesia ini dilanggar oleh pembuat-pembuat hukum itu sendiri. Dan yang melanggar hukum ini adalah
para pembual-pembual nomor 1 di negeri tercinta ini. Mereka seperti Habib Rizky, Yahya Waloni, Moko Ginta, Felix Xiao, Kainama, Esa, Raflesia, Irena Handono, Mualaf Jainal, dan yang lainnya. Kalian saat ini bersukaria, bersukacita karena kalian dilindungi oleh hukum mayoritas di negeri ini. Kalian tidak gentle seperti Bapak Saifuddin Ibrahim yang tidak lari dari panggilan polisi dan menerima keputusan hakim negeri ini dengan lapang dada dan bersedia menerima hukuman yang ditimpahkan kepada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang jelas-jelas tidak menista agama manapun, hanya mengajak seorang supir angkot yang merokok untuk berhenti, tidak merokok dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus tidak merokok, dia dilaporkan oleh penegak hukum ini, yaitu polisi, kepada polisi, dan hukumannya adalah 4 tahun penjara. Hukum yang begitu hebat di negeri ini. Beda halnya dengan Abdul Somad yang jelas-jelas menista agama kami orang Kristen dengan mengatakan bahwa di salib ada jin kafir. Dia dilaporkan oleh teman-teman kami orang-orang Kristen. Tapi apa yang didapatkan oleh teman-teman pelapor kami? Mereka pulang dengan tangan hampa karena Abdul Somad dilindungi sekali lagi oleh hukum negeri ini. Inikah yang disebut dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya. Pesan saya buat hakim-hakim yang ada di negeri ini, ingatlah kalian bahwa suatu saat nanti kalian akan diadili oleh hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami orang Kristen. Dan camkan itu baik-baik. Kalian para hakim-hakim dan kalian para penista-penista agama Kristen, ingat itu baik-baik. Suatu saat nanti kalian akan dihakimi oleh hakim yang kalian nista saat ini. Dan itulah sebagai kami orang Kristen harus menerima apa yang pernah terjadi kepada Yesus Kristus. Kami pun harus menerima itu. Karena Yesus berkata kepada kami orang Kristen, berbahagialah kamu jikalau karena anak manusia kamu dicela, dicaci dan difitnah. Karena apa? Upahmu besar di surga. Oke. Shalom dan salam sejahtera.